Assalamualaikum, halo, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang teori permintaan dengan materi permintaan dan penawaran. Saya izin memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota kelompok 4. Di antaranya ada Siti Alfiati Nazmi dengan saya sendiri dengan NIM 2110112000117. Yang kedua ada Widya Meiliana Dwi Astuti dengan NIM 2110111200059. Selanjutnya ada ringkasan yang akan dijelaskan oleh Widya. Di slide pertama ada ringkasan terdiri dari yang pertama, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap waktu tertentu. Yang kedua, terdapat beberapa faktor yang menentukan permintaan masyarakat atas suatu barang. Faktor yang terpenting adalah tingkat harga barang tersebut. Teori permintaan menerangkan sifat hubungan antara tingkat harga dengan kuantitas yang diminta. Hukum permintaan menyatakan semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah komoditas yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah komoditas yang bersedia diminta. Yang ketiga, di samping tingkat harga, permintaan ke atas suatu barang ditentukan pula oleh beberapa faktor. Yang terpenting diantaranya adalah harga barang yang terkait, tingkat pendapatan per kapita, selera atau kebiasaan, jumlah penduduk, distribusi pendapatan, perkiraan harga di masa datang, usaha-usaha produsen untuk meningkatkan penjualan, ketersediaan barang di masa datang, dan juga atribut suatu barang. Yang keempat, ada penawaran atas sesuatu barang ditentukan oleh beberapa faktor. Yang terpenting adalah tingkat harga barang tersebut. Hukum penawaran menyatakan semakin naik atau tingkat harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia untuk dijual ataupun ditawarkan. Dan sebaliknya, semakin rendah atau menurun tingkat harga, semakin sedikit pula jumlah barang yang bersedia untuk dijual ataupun ditawarkan. Secara grafik, sifat berkaitan di antara tingkat harga dan kuantitas yang ditawarkan ditunjukkan oleh kurva penawaran. Dan yang terakhir, yang kelima, di samping harga juga terdapat beberapa faktor lain yang akan menentukan kuantitas barang yang akan ditawarkan. Di antaranya adalah harga barang-barang lain, biaya produksi, tujuan perusahaan, dan tingkat teknologi yang digunakan. Pada setiap tingkat harga, apabila faktor-faktor ini mengalami perubahan, maka kuantitas yang ditawarkan akan berubah. Perubahan berbagai faktor lain akan menggeser kurva penawaran. Bab 1. Teori permintaan 1.1 Permintaan. A. Konsep dasar permintaan. Dalam konsep ilmu ekonomi, permintaan adalah jumlah barang dan jasa, atau disebut juga dengan komoditas, yang akan dibeli konsumen pada periode dan keadaan tertentu. Periode yang dimaksud biasanya dalam 1 tahun. Keadaan tertentu meliputi harga barang-barang yang dibeli, harga barang-barang lain yang berkaitan, ada tidaknya persaingan, harapan akan terjadinya perubahan harga di masa yang akan datang, pendapatan konsumen, selera konsumen, iklan, desain barang, model barang, kualitas barang, dan sebagainya. Dalam konsep ekonomi, proses perpindahan barang dari pihak satu ke pihak lain tidak gratis. Dengan demikian, sekali lagi, menurut konsep ekonomi, permintaan adalah suatu atau sejumlah barang tertentu yang dibeli oleh seorang individu atau masyarakat pada berbagai tingkat harga tertentu di pasar tertentu, pada periode tertentu, dan tingkat pendapatan tertentu. Banyak sedikitnya permintaan suatu produk sangat mempengaruhi jumlah penawaran, yang pada gilirannya akan mempengaruhi omset penjualan. Salah satu alasan utama perusahaan melakukan riset pemasaran adalah untuk mengidentifikasi peluang pasar.
Setelah riset selesai, perusahaan harus mengukur dan memperkirakan ukuran, pertumbuhan dan potensi laba tiap-tiap peluang pasar. B. Hukum permintaan atau Law of Demand. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah komoditas yang diminta. Apabila harga naik, maka jumlah komoditas yang diminta sedikit, dan apabila harga rendah, maka jumlah komoditas yang diminta meningkat. Dengan demikian, hukum permintaan itu berbunyi, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah komoditas yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah komoditas yang bersedia diminta. Dari hipotesa di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, apabila harga suatu barang naik, maka pembeli akan mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti barang tersebut. Dan sebaliknya, apabila barang tersebut turun, konsumen akan menambah pembelian terhadap barang tersebut. Yang kedua, kenaikan harga menyebabkan pendapatan real konsumen berkurang, sehingga memaksa konsumen mengurangi pembelian, terutama barang yang akan naik harganya. Pada hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus. Artinya, hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah atau dianggap tetap atau ceteris paribus. Kemudian, dalam hukum permintaan terhadap barang halal sama dengan permintaan dalam ekonomi pada umumnya, yaitu berbanding terbalik terhadap harga. Apabila harga naik, maka permintaan terhadap barang halal tersebut berkurang, dan sebaliknya dengan asumsi ceteris paribus. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Selain ditentukan oleh harga barang itu sendiri, permintaan atas suatu barang oleh seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama ada harga barang lain yang terkait, yang kedua tingkat pendapatan per kapita, yang ketiga selera atau kebiasaan, yang keempat jumlah penduduk, yang kelima distribusi pendapatan, yang keenam perkiraan harga di masa datang, yang ketujuh usaha-usaha produsen untuk meningkatkan penjualan, yang kedelapan ketersediaan barang di masa datang, dan yang kesembilan atribut suatu barang. Harga barang lain yang terkait akan dapat dipengaruhi permintaan atas suatu barang. Jika keduanya jenis barang tersebut memiliki keterkaitan, kedua jenis barang tersebut dapat bersifat saling mengganti dan dapat bersifat pelengkap. Namun, bila kedua jenis barang tersebut tidak mempunyai keterkaitan, maka perubahan harga barang yang satu tidak akan mempengaruhi terhadap permintaan barang yang satunya lagi. Yang kedua, tingkat pendapatan per kapita. Tingkat pendapatan per kapita dapat mencerminkan daya beli seseorang atau masyarakat. Makin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka daya belinya makin kuat, sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat. Dan kaitannya dengan pendapatan barang dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Pendapatan per kapita memiliki beberapa golongan. Yang pertama, barang normal. Barang normal adalah barang yang permintaannya meningkat sebagai akibat dari kenaikan pendapatan masyarakat. Barang yang termasuk dalam kelompok ini adalah pakaian, sepatu, perabotan rumah tangga, dan sebagainya. Yang kedua, barang inferior. Barang inferior adalah barang yang banyak diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Jika pendapatan meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut berkurang dan menggantikannya dengan barang lain yang mutunya lebih baik. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, maka permintaan terhadap suatu barang tersebut meningkat. Contoh barang inferior adalah ubi dan juga kayu. Yang ketiga ada barang esensial. Barang esensial adalah barang yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang kita sebut sebagai 9 kebutuhan pokok ataupun sembako. Misalnya beras, gula, pasir, kopi, minyak goreng, bahan bakar, dan sebagainya. Barang mewah atau superior. Barang mewah adalah jenis barang yang dibeli orang apabila pendapatan mereka sudah relatif tinggi.
Yang termasuk jenis barang ini misalnya perhiasan emas, intan, berlian, mobil, perabotan, dan hiasan rumah yang mahal. Biasanya barang tersebut baru dibeli masyarakat setelah dapat memenuhi kebutuhan yang pokok untuk makanan, pakaian, dan perumahan. 1. Selera atau kebiasaan. Selera mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keinginan masyarakat untuk membeli barang yang bersangkutan. Yang kedua, jumlah penduduk. Pendapatan penduduk tidak dengan sendirinya menyebabkan meningkatnya permintaan, tetapi biasanya pertambahan penduduk diikuti dengan perluasan kesempatan kerja. Yang ketiga, distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan dapat mempengaruhi corak permintaan terhadap berbagai jenis barang. Tingkat pendapatan dari kelompok masyarakat tertentu besarnya akan mempengaruhi corak permintaan kelompok masyarakat lainnya apabila pendapatan tersebut diubah corak distribusinya. D. Macam-macam permintaan. Permintaan dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, antara lain permintaan berdasarkan daya beli dan jumlah subjek pendukung. Yang pertama, permintaan menurut daya beli atau purchasing power. Berdasarkan daya beli masyarakat atau purchasing power, permintaan dibagi menjadi 3 macam, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. A. Effective demand atau permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Pada permintaan jenis ini, seorang konsumen memang membutuhkan barang atau jasa itu dan ia mampu membayarnya. Yang B. Potensi demand atau permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang dari jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli, tetapi belum melaksanakan pembelian barang atau jasa tersebut. Contohnya, Pak Al sebenarnya mempunyai uang yang cukup untuk membeli kulkas, namun ia belum mempunyai keinginan untuk membeli kulkas. Yang C. Absolute demand atau permintaan absolut adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli pada membeli barang yang diinginkan. Contohnya, Tuan Semar ingin membeli sepatu olahraga, akan tetapi uang yang dimiliki Tuan Semar tidak cukup untuk membeli sepatu olahraga. Oleh karena itu, keinginan Tuan Semar untuk membeli sepatu olahraga tidak dapat terpenuhi. 2. Permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya. Berdasarkan jumlah subjek pendukungnya, permintaan terdiri atas permintaan individu dan permintaan kolektif. Yang A. Permintaan individu, yaitu permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang B. Permintaan kolektif atau permintaan pasar, yaitu kumpulan dari permintaan-permintaan perorangan ataupun individu atau permintaan secara keseluruhan para konsumen di pasar. Contohnya, selain Ali di pasar, ada juga beberapa pembeli lainnya yang akan membeli jeruk. Jika permintaan Ali dan teman-temannya tersebut digabungkan, maka terbentuk permintaan pasar. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu persamaan matematis yang menunjukkan hubungan antara jumlah komoditas tertentu yang dibeli konsumen dan harga komoditas tersebut pada periode tertentu. Konsep dasar fungsi permintaan untuk suatu barang atau jasa dapat dinyatakan dalam bentuk hubungan antara jumlah barang yang diminta dan juga sekumpulan variabel yang mempengaruhi permintaannya. Dalam bentuk model persamaan matematika, konsep permintaan untuk suatu barang dinotasikan sebagai berikut. Dalam analisa ekonomi, tidak semua variabel diperhitungkan. Biasanya dapat diperhitungkan adalah yang pengaruhnya besar dan langsung. Dalam hal ini, variabel yang dianggap mempengaruhi permintaan suatu barang adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan, dan pendapatan per kapita.
Apabila pengaruh dari variabel-variabel dalam fungsi permintaan yang dikemukakan di atas kita ringkaskan, maka bentuk hubungan dari setiap variabel terhadap jumlah permintaan barang nampak pada tabel 3.1 seperti berikut ini. F. Kurva permintaan. Hubungan antara faktor penentu permintaan dengan permintaan dapat dijelaskan melalui suatu kurva permintaan, yaitu suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan harga komoditas dengan jumlah komoditas yang diminta pembeli. Kurva permintaan memiliki slope negatif karena kenaikan harga akan menurunkan jumlah komoditas yang diminta, sehingga kurva permintaan bergerak dari kiri atas menuju kanan bawah seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Gambar 1, pergeseran kurva permintaan pengaruh harga komoditas. Perpindahan dari titik QD P1 atau titik A menuju QD3 P3 atau titik B pada kurva permintaan menunjukkan adanya kenaikan harga komoditas akan menyebabkan terjadinya penurunan dari QD1 menuju QD3. Sebaliknya, permintaan dari titik QD1 P1 atau titik A menuju QD2 P2 atau titik C pada kurva permintaan menunjukkan penurunan harga komoditas yang menyebabkan terjadinya penurunan QD2 menuju QD1. Jika faktor lain mengalami perubahan dengan asumsi harga komoditas ceteris paribus, maka perubahan tersebut akan mempengaruhi jumlah komoditas yang diminta dan akan menggeser kurva permintaan ke arah kiri bawah atau ke kanan atas, seperti yang tergambar di bawah ini. Gambar 2, pergeseran kurva permintaan, pengaruh bukan harga komoditas. Diasumsikan ketika pendapatan konsumen mengalami peningkatan, namun harga komoditas ceteris paribusnya, maka kurva permintaan D1 akan bergeser menuju D3. Sebaliknya, ketika pendapatan konsumen mengalami peningkatan, namun harga komoditas ceteris paribus, maka kurva permintaan D1 akan bergeser menuju D2. Penawaran 1.2 Penawaran A. Konsep dasar penawaran. Dalam konsep ekonomi, suatu atau sejumlah komoditas tertentu yang dijual oleh produsen atau penjual pada berbagai tingkat harga tertentu pada periode tertentu disebut penawaran atau supply atau offer. Berbeda dengan penawaran yang mempunyai hubungan berlawanan arah antara harga suatu barang dengan jumlah permintaannya. Dalam penawaran, hubungan antara harga suatu barang dengan penawarannya adalah searah. Artinya, jika harga suatu barang naik atau turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik atau turun, atau disebut juga ceteris paribus. Bentuk hubungan inilah yang disebut hukum penawaran. Penawaran datangnya dari pihak produsen. Jika seorang produsen menjual suatu atau sejumlah komoditas tertentu pada berbagai tingkat harga tertentu dan pada periode tertentu, maka ini disebut penawaran individu. Sebaliknya, jika semua produsen menjual semua komoditas pada berbagai tingkat harga dan periode tertentu, ini disebut penawaran pasar. B. Hukum penawaran. Semakin tinggi atau naik harga, maka jumlah barang ataupun komoditas yang ditawarkan semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah ataupun menurun harga komoditas yang ditawarkan semakin sedikit. Inilah disebut hukum penawaran. Hukum penawaran menunjukkan keterkaitan antara jumlah komoditas yang ditawarkan ataupun dijual dengan tingkat harga tertentu. Hukum penawaran berbunyi, semakin naik atau tingkat harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia untuk dijual dan ditawarkan. Sebaliknya, maka semakin rendah atau menurun tingkat harga, semakin sedikit pula jumlah barang yang bersedia untuk dijual ataupun ditawarkan. Seperti dalam hukum permintaan, dalam hukum penawaran pun juga berlaku asumsi
bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran tidak berubah. C. Penentu-penentu penawaran. Keinginan para penjual dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor. Yang terpenting adalah yang pertama, harga barang itu sendiri, yang kedua, harga barang lain, yang ketiga, biaya produksi, yang keempat, tujuan operasi perusahaan tersebut, dan yang kelima, tingkat teknologi yang digunakan. D. Jenis-jenis penawaran. Yang pertama, penawaran individu. Penawaran individu adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh seorang individu pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. Yang kedua, penawaran pasar. Merupakan kumpulan dari seluruh penawaran individu, yaitu jumlah barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh sekelompok penjual atau beberapa orang produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. E. Fungsi penawaran. Konsep dasar fungsi penawaran untuk suatu barang atau jasa dapat dinyatakan dalam bentuk hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan sekumpulan variabel yang mempengaruhi penawaran barang tersebut. Dalam bentuk model matematika, dalam konsep penawaran untuk suatu barang dinotasikan sebagai berikut. Jika pengaruh dari variabel-variabel dalam fungsi penawaran yang telah dikemukakan di atas, maka bentuk hubungan dari setiap variabel itu terhadap jumlah penawaran barang akan nampak seperti dalam tabel 3.4 di bawah ini. F. Schedule penawaran. Suatu daftar atau tabel yang menunjukkan hubungan antara jumlah komoditas yang dijual atau ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu pada periode tertentu. Schedule penawaran dibuat berdasarkan hukum penawaran. Contohnya seperti tabel tersebut. Pergerakan kurva penawaran. Pergerakan dalam kurva penawaran disebabkan karena perubahan harga. Sedangkan faktor-faktor non-harga seperti biaya produksi, teknologi, dan lain-lain itu tetap. Pada grafik di bawah ini, terlihat bahwa tanda panah ke kiri bawah berarti kurva penawaran bergerak turun karena harga komoditas X turun, yaitu dari 0,02 ke 0,1. Sebaliknya, tanda panah ke kanan atas berarti kurva penawaran bergerak naik karena harga komoditas X juga naik, yaitu dari 0,1 ke 0,2. Pergeseran kurva penawaran atau shifting in supply curve artinya perubahan jumlah barang yang ditawarkan tidak lagi dipengaruhi oleh perubahan harga barang tersebut, melainkan disebabkan oleh perubahan faktor-faktor lain seperti teknologi, biaya produksi, pajak, dan lainnya, yang selama ini dianggap konstan dengan harga tetap. Dalam hal ini, asumsi ceteris paribus sudah tidak berlaku lagi. Gambar di bawah ini mencerminkan bahwa S0 adalah kurva penawaran sebelum ada perubahan, sedangkan S1 dan S2 adalah kurva sesudah ada perubahan. G. Daftar dan kurva penawaran. Sebelum menjelaskan daftar dan kurva penawaran, terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara perubahan jumlah yang ditawarkan dengan perubahan penawaran atas suatu barang. Perbedaan kedua hal tersebut dalam analisis ekonomi penting dan relevan sekali. Yang dimaksud dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan yaitu terjadinya perubahan jumlah barang yang ditawarkan karena perubahan harga barang itu sendiri atau ceteris paribus. Sedangkan perubahan penawaran dimaksudkan adalah perubahan dalam penawaran atas suatu barang disebabkan karena adanya perubahan ceteris paribus. Misal, perubahan tingkat teknologi yang tersedia dan perubahan harga barang lain. H. Persamaan permintaan dan penawaran. Untuk keperluan tersebut, perlulah ditentukan dua persamaan, yaitu persamaan permintaan dan persamaan penawaran. Bentuk umum kedua-dua persamaan itu adalah
Persamaan permintaan Q1 sama dengan C min DP. Persamaan penawaran Q sama dengan min M plus NP. Di mana yang pertama C adalah suatu angka tetap, nilainya menunjukkan jumlah barang yang diminta apabila tingkat harga adalah 0. Nilai C selalu positif. Yang kedua, D adalah kecondongan kurva permintaan, nilainya selalu negatif karena kurva permintaan menurun dari kiri ke kanan. Yang ketiga, M adalah suatu angka tetap, nilainya menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan apabila tingkat harga adalah 0. Biasanya nilai M adalah negatif. Yang keempat, N adalah kecondongan kurva penawaran. Nilainya selalu positif karena kurva penawaran naik dari kiri ke kanan. Yang kelima, Q adalah kuantitas yang diminta, Q adalah kuantitas yang ditawarkan, dan P adalah tingkat harga. Di slide terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa permintaan adalah suatu barang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Hukum permintaan menyebutkan semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Permintaan dalam segi ekonomi memiliki beberapa jenis, yaitu berdasarkan daya beli konsumen, meliputi permintaan potensial dan permintaan efektif. Sedangkan berdasarkan jumlah permintaan, meliputi permintaan individual dan juga permintaan pasar. Permintaan dipengaruhi oleh faktor harga dan faktor non-harga. Faktor non-harga seperti barang lain, pendapatan, distribusi pendapatan, citra rasa, iklim, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produk tertentu. Kurva penawaran juga dapat mengalami pergeseran karena adanya perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran selain harga. Kurva penawaran bergeser ke kiri, artinya jumlah penawarannya mengalami kenaikan. Namun ketika kurva penawaran bergeser ke kanan, berarti terjadi penurunan penawaran barang. Bunyi hukum penawaran adalah makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual, dan juga sebaliknya. Makin rendah harga suatu barang, makin sedikit pula jumlah barang yang ditawarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu harga barang atau jasa, harga input atau biaya produksi, teknologi produksi, ekspektasi penjual atau. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.